Shalom keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya, saya selalu berdoa Anda dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita akan sama-sama bersaat teduh ya, supaya di awal pekan ini kita boleh semakin mengenal Tuhan dengan lebih benar. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa, kami boleh kembali diberi kesempatan di awal pekan ini untuk bersaat teduh bersama-sama. Urapi kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti dan mengenal tentang kekudusan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, masih dalam tema kekudusan, di mana pagi ini saya akan memberikan judulnya adalah Hidup Kudus dan Benar di Hadapan Tuhan. Tentu sebagai umat yang telah dikuduskan, kita harus memilih terus untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang menjadi renungan kita. Saya ambil dalam Roma pasal yang ke-13, inilah surat daripada Paulus untuk jemaat di Roma, Roma 13 ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Garis bawahi kata, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita bersyukur bahwa Alkitab menuliskan segala sesuatu, bahkan memberikan contoh-contoh bagaimana kita menjalani hidup. Seringkali bahkan dalam beberapa kali saat teduh, saya selalu mengatakan, menyampaikan, bahkan dalam mimbar, di atas mimbar pun, saya berulang-ulang menyampaikan bahwa Alkitab ditulis untuk menjadi buku panduan, buku satu-satunya panduan bagi hidup orang percaya secara maksimal. Jadi kalau kita mau belajar tentang kebenaran, itu hanya ada di Alkitab. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan? Ayat tadi mengatakan bahwa kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Oke, untuk lebih jelas, saya mengambil contoh daripada kehidupan Yusuf. Saya percaya setiap saudara setuju kalau Yusuf di Perjanjian Lama adalah contoh manusia Allah atau anak-anak Allah atau umat Allah yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, saudara? Kita lihat bagaimana Yusuf dalam hidupnya mengalami banyak sekali pergumulan-pergumulan. Mulai dibuang oleh saudara-saudaranya, mengalami penerimaan, diperlakukan dengan penuh kebencian, harus bekerja keras sejak remaja, kemudian menemui masalah-masalah, harus masuk penjara karena fitnahan. Bahkan saya pun bahkan sepakat dengan banyak orang bahwa bisa dimungkinkan Yusuf yang mengalami begitu berat persoalan itu, dia bisa saja hidup tidak benar. Bisa saja dia membalas atau memperlakukan setiap perlakuan-perlakuan yang tidak benar, situasi, kondisi kehidupan yang begitu berat. Saya bisa membenarkan juga kalau Yusuf itu boleh mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena itu sisi manusia. Di tengah pergumulan, dibenci dan sebagainya, dia bisa mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang salah. Tetapi bersyukur sekali apa yang ditulis oleh Alkitab. Sekalipun Yusuf sebagai manusia, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang salah ketika tekanan dalam hidup, ketika perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan tidak wajar. Ya. Tetapi Yusuf tidak memilih untuk melakukan yang jahat. Ini loh yang menjadi kesukaan saya, kenapa saya mengambil contoh Yusuf. Yusuf memilih menghadapi setiap situasi yang buruk tidak dengan sikap yang negatif, tidak dengan sikap yang tidak benar,
Dia menghadapi semua situasi yang buruk, yang menekan, yang ada dalam hidupnya dengan sikap dan tindakan-tindakan yang benar. Saya percaya ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Yusuf bisa karena Yusuf mengerti bahwa dia adalah manusia Allah. Kenapa Yusuf memilih setiap hal-hal yang buruk menimpa dia, dia bersikap dengan yang baik? Karena dia sadar bahwa dia milik Tuhan. Dia mengerti kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Bahkan saya menemukan sebuah alasan yang sangat kuat kenapa Yusuf bisa tidak jatuh di dalam dosa, tapi memilih hidup dalam kebenaran, menanggalkan semua kejahatan, dan memilih untuk melakukan kebenaran. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa apa yang menjadi alasan Yusuf tidak mau tidur dengan istri Potifar? Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan aku berbuat dosa di hadapan Allah? Sebuah kalimat yang diucapkan oleh Yusuf yang saya yakin dia bisa tidak berbuat dosa, dia bisa menanggalkan perbuatan-perbuatan kejahatan karena dia mengerti, dia sadar bahwa dirinya milik Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Dan dia harus melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Kalau kekasih Tuhan, hari-hari ini kau sedang menghadapi situasi mungkin tidak seburuk yang dihadapi oleh Yusuf. Mari sama-sama kita belajar untuk terus hidup di hadapan Allah dalam kekudusan dan kebenaran. Saya yakin kalau Yusuf yang menjadi contoh pada saat teduh hari ini, Yusuf bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, promosi-promosi. Saudara pun, di tengah situasi yang tidak menguntungkan, Anda memilih untuk menanggalkan semua kejahatan dan memilih untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran. Saya yakin yang dialami Yusuf, promosi yang dialami Yusuf, itu pun akan saudara alami. Sekali lagi, mari kita belajar hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Itu akan memposisikan dirimu ada di area kekudusan Tuhan. Kalau engkau ada di area di mana Tuhan bekerja, yaitu kekudusannya, maka saya yakin segala kebaikan yang tidak pernah kita pikirkan, mungkin tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan membuat pembelaan-pembelaan, Tuhan membuat perbedaan-perbedaan, dan dia siap melakukan perkara yang dahsyat. Seperti kepada Yusuf, Tuhan pun akan melakukan untuk kita semua. Tetap semangat, hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh bersaat teduh bersama-sama, materaikan firman-Mu, contoh dan teladan dari Yusuf yang hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Menolong dia untuk melepaskan diri dari segala pergumulan yang dihadapi. Karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka yang hidup dalam kekudusan. Sekarang Tuhan, kami minta Roh Kudus dan firman-Mu untuk terus menuntun kami sebagai orang-orang yang hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Angkatlah tangan-Mu. Pagi ini saya melepaskan berkat bagi setiap semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Kekasih Tuhan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Dan yang penting-penting adalah tetap berdoa menyembah di hadapan Tuhan. God bless you.